Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore menjelang malam kepada Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak serta rekan-rekan tim kelompok 7 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir kami berjudul Implementasi WAP Enterprise menggunakan Project Libre, perencanaan, monitoring, dan analisis proyek. Pada presentasi ini kami menjelaskan bagaimana Project Libre digunakan untuk merencanakan, mengatur sumber daya, hingga melakukan monitoring terhadap proyek implementasi jaringan wireless enterprise. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami, yaitu terdiri dari Mas Weldy Aryo, Denis Ronaldo, Andi Tias, dan Mas Apri Winarto, dan saya sendiri, Fariski. Di mana di sini kami juga menginformasikan pembagian tugas kelompok ini kepada masing-masing tim sehingga menjadi satu kesatuan pemenuhan suatu proyek untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 8 pada mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama mengenai latar belakang proyek ini. Mohon dibantu dilanjut pada slide berikutnya, Mas Wildi. Memasuki latar belakang, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi menuntut perusahaan untuk menyediakan infrastruktur jaringan yang mendukung mobilitas penggunanya. Salah satu solusinya adalah melalui implementasi WAP atau Wireless Access Point Enterprise. Tujuan utama ini dari implementasi ini adalah untuk memastikan konektivitas yang stabil, cakupan sinyal yang merata, keamanan yang terjamin, serta kemampuan melayani banyak pengguna secara bersamaan. Namun, mengimplementasikan skala enterprise bukanlah hal yang mudah. Tanpa perencanaan yang matang, proyek yang sangat rentan mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, hingga hasil yang tidak sesuai. Oleh karena itu, kami menggunakan perangkat lunak Project Libre untuk merencanakan jadwal, mengalokasikan sumber daya, dan mengontrol biaya agar proyek tetap berada di jalurnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah tujuan dari penelitian, ini akan dibawakan oleh Mas Denis Ronaldo untuk slide selanjutnya. Silakan Mas Denis. Terima kasih Saudara Pak Rizky untuk slide tujuan penelitian. Yaitu penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu menyusun perencanaan implementasi web enterprise secara sistematis, membuat penjadwalan menggunakan Project Libre, menentukan pembagian tugas setiap resource, menghitung estimasi biaya, serta menghasilkan dokumentasi proyek yang nantinya dapat dijadikan acuan saat implementasi. Kemudian slide keempat, metodologi penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah studi literatur, yaitu mempelajari referensi mengenai manajemen proyek, WAP Enterprise, dan Project Libre. Tahap kedua adalah observasi terhadap tahapan implementasi jaringan umum digunakan di perusahaan. Dan tahap terakhir adalah menyusun seluruh perencanaan proyek ke dalam Project Libre, mulai dari work breakdown struktur, jadwal, research, hingga estimasi biaya. Jadi, seluruh data pada Project Libre disusun berdasarkan tahapan implementasi yang umum dilakukan pada proyek jaringan. Dan tahapan implementasi, perencanaan dan monitoring, dan analisis akan dilanjutkan dengan Mas Weldy. Baik, terima kasih Mas Denis. Saya lanjut untuk tahap implementasi proyek. Tahapan implementasi terdiri dari 6 proses utama. Yang pertama itu requirement user, itu mengumpulkan kebutuhan, desain, membuat desain jaringannya, lab POC untuk menguji desain di sebuah laboratorium. Selanjutnya instalasi, yaitu mengimplementasikan perangkatnya, lalu testing, memastikan sistem berjalan, kemudian review untuk dievaluasi hasil implementasinya. Tahapan ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan WBS, Work Breakdown Structure. Tahapan implementasi proyek itu ada Work Breakdown Structure, WBS, Gantt chart,
dan jadwal, resource management, cost management, dan baseline. Pada masing-masing tahapan ini, untuk WBS itu membagi proyek menjadi aktivitas lebih kecil dan terstruktur. Selanjutnya di Gantt dan jadwal ini kita menyusun urutan aktivitas, durasi, dan hubungan antar tes atau aktivitas. Selanjutnya resource management ini kita mengalokasikan sumber daya manusia sesuai peran dan tugasnya masing-masing task. Lalu cost management untuk mengestimasikan biaya tenaga kerja dan material. Selanjutnya baseline yaitu menetapkan rencana awal sebagai acuan pada monitoring proyeknya. Izin untuk saya showkan project library-nya. Oke, pada bagian project library ini untuk implementasi WAP Enterprise itu beberapa WBS-nya itu kita ada grouping pada implementasi WAP Enterprise, lalu ada beberapa sub task-nya yaitu requirement user, design, lab POC, instalasi, testing, review, hingga biaya. Dan masing-masing task ini juga ada subtasknya, yaitu di requirement user ada asesmen kebutuhan, survei kebutuhan. Selanjutnya di desain ada pemilihan infrastruktur, desain fisikal, desain logical. Lalu pas lab POC ada bagian task bernama demo instalasi fisikal, demo instalasi logical, dan demo dashboard monitoring. Selanjutnya pada task instalasi itu ada instalasi fisikal, instalasi logical, dan pembuatan dashboard monitoring. Selanjutnya ada pengujian fisikal di tahap testingnya, ada pengujian logikal, pengujian koneksi juga. Selanjutnya ada review, sharing knowledge, dan workshop and certification, dan monitoring hasil pekerjaan. Untuk resource biaya-biaya yang ada, bisa di scroll ya. Ada biaya media jaringan, biaya perangkat switch, biaya perangkat access point, biaya perangkat server, biaya kick-off meeting, biaya mid progress meeting, dan biaya closing meeting. Ini untuk WBS-nya, dan untuk beberapa resource-nya, kita ada menambahkan ada project manager di sini, ada network design, network physical engineer, network logical engineer, UAT team, dan trainer. Dan beberapa biaya-biaya yang dimasukkan ke dalam kategori tipe material. Untuk kalendernya juga sudah kita set di web enterprise calendar, di mana kalender tersebut memulai pekerjaan di 1 April 2025 dan direncanakan selesai pada 21 Juli 2025. Izin saya lanjut kembali kepada slide. Oke, saya lanjut kepada ke bagian monitoring dan analisis proyek. Setelah proyek berjalan, Project Libre tidak hanya digunakan untuk perencanaan, tetapi juga monitoring. Untuk bagian tracking progres pekerjaan diperbarui sesuai kondisi aktual. Lalu Project Report itu Project Libre menyediakan berbagai laporan mengenai tugas maupun resource. Bagian Earn Value Management digunakan untuk mengukur apakah proyek berjalan sesuai biaya dan jadwal. Pada grafik Earn Value, grafik membantu melihat tren performa proyek secara visual. Earn Value ini adalah metode untuk membandingkan antara rencana proyek, pekerjaan yang sudah selesai, dan biaya yang sudah dikeluarkan.
Selanjutnya di hasil perencanaannya yaitu berdasarkan perencanaan durasi proyek adalah 80 hari kerja dimulai pada 1 April 2025 hingga 21 Juli 2025. Dengan total anggarannya BAC di 864.300.000 dengan biaya aktualnya ACWP baru diserap 33.300.000 atau 3,85% dari total anggaran. Selanjutnya sisa anggarannya masih bersisa 831 juta atau persentasenya di 96,15% dari total anggaran. Berikut untuk analisis in value-nya di BCWS, BCWP, dan ACWP dengan nilai yang sama berarti udah sesuai dengan schedule kita dengan capaian juga CPI-nya, Cost Performance Index-nya di angka 1. Artinya proyek berjalan sesuai rencana, baik dari sisi biaya maupun jadwal. Selanjutnya untuk kesimpulan saya serahkan kepada Mas Apri. Boleh dilanjut. Ya, terima kasih Mas Feldi. Jadi kesimpulannya di sini, Project Libre itu sangat efektif digunakan untuk merencanakan dan mengelola proyek implementasi WAP Enterprise secara terstruktur. Yang kedua, baseline proyek memudahkan perbandingan rencana dan realisasi sehingga penyimpangan dapat diidentifikasi lebih cepat. Dan yang selanjutnya lagi, kesimpulan di sini adalah hasil analisis menunjukkan biaya aktual sebesar 33.300 atau 3,85% dari total anggaran 864.300 dengan CPI 1 dan CV-nya 0 sesuai rencana. Tahapan rekrutmen, desain, POC, dan instalasi telah selesai, sementara testing, review, sebagian, dan pengadaan belum terrealisasi. Project Libre membantu project manager dalam pengendalian waktu, biaya, dan sumber daya sehingga proyek dapat berjalan lebih efektif. Lanjut. Nah, saran dari Project Libre ini sangat membantu kita untuk monitoring progres harus dilakukan secara berkala agar data aktual, akurat, dan analisis kinerja proyek lebih cepat. Dan gunakan integrasi dengan tools kolaborasi Google Workspace, Microsoft 365 untuk meningkatkan koordinasi dokumentasi. Lalu saran yang selanjutnya adalah lakukan evaluasi resiko proyek secara berkala untuk meminimalkan potensi keterlambatan atau pembengkakan biaya. Dan saran yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat menerapkan Project Libre pada proyek yang telah selesai untuk menganalisis indikator EVM secara lebih komprehensif. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Tias. Baik, terima kasih Mas Sapri. Sebagai kalimat penutup dari kelompok kami, perencanaan yang baik adalah kunci keberhasilan proyek. Dengan Project Libre, pengelolaan proyek menjadi lebih terstruktur, terukur, dan mudah dikendalikan. Demikian presentasi dari kelompok 7 mengenai implementasi WAP Enterprise menggunakan Project Libre. Kami berharap pemaparan ini dapat memenuhi standar evaluasi tugas akhir mata kuliah ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen serta rekan-rekan semua. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk list Q&A-nya bisa saya bacakan atau bisa Mas Andi bacakan? Yang sudah kita rangkum. Oke, baik. Untuk list Q&A-nya, yang pertama, kenapa memilih Project Libre dibanding Microsoft Project? Yang kedua, apa fungsi baseline? Yang ketiga, apa itu BCWS, BCWP, dan ACWP? Yang selanjutnya, kenapa proyek belum selesai tapi sudah dianalisis?
Ya, mungkin saya akan jawab ya. Yang pertama, kenapa memilih Project Libre dibanding Microsoft Project? Jawabannya karena Project Libre bersifat open source, gratis, digunakan, memiliki fitur utama seperti WBS, Gantt chart, resource management, cost management, dan baseline yang sudah cukup untuk kebutuhan penelitian. Yang kedua, apa fungsi baseline? Yuk, saya jawab, baseline adalah acuan rencana awal proyek, nantinya progres aktual dibandingkan dengan baseline untuk mengetahui apakah itu keterlambatan atau pembengkakan biaya. Pertanyaan berikutnya, apa itu BCWS, BCWP, dan ACWP? Baik, BCWS adalah biaya yang direncanakan. BCWP adalah nilai pekerjaan yang sudah selesai. Dan ACWP adalah biaya yang benar-benar sudah dikeluarkan. Pertanyaan berikutnya, kenapa proyek belum selesai tapi sudah dianalisis? Yes. Jawabannya karena penelitian ini berfokus pada proses perencanaan dan monitoring pada periode tertentu. Oleh sebab itu, analisis dilakukan berdasarkan progres yang telah dicapai pada saat pengamatan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.